Apa hubungannya Mas Babin, Mas polisi ini dengan kopi? Terkait dengan adanya kopi Tumpang Sari. Ini polisi sambil jualan kopi atau gimana? Di sela-sela ketugasan kami sebagai Babin Kamtibmas dalam masa pandemi tentunya. Nah, kebetulan kami di wilayah Dusun Tegal Sari, Purwosari ini menemukan beberapa pemuda yang selama ini terdampak adanya pandemi Covid. Ada yang sebelumnya bekerja menjadi di PHK, menjadi nganggur, menjadi tidak mempunyai penghasilan, itu menjadi permasalahan tersendiri yang selama ini istilahnya ada penghasilan, dengan adanya pandemi ini menjadi mereka ini menjadi mungkin banyak nongkrong, banyak sesuatu hal yang intinya tidak produktif. Tugasnya bukan hanya nangkepin ya? Ya sebenarnya Babin Kamtibmas jangan sampai ada yang menangkap. Salah satu medianya waktu itu ketemu kopi ya? Iya, apalagi di masa-masa pandemi ini kopi ini kan sudah menjadi sesuatu yang sebenarnya banyak dicari, semua diantisipasi. Jangan sampai warga-warga yang ada di Purwosari itu menjadi pelaku tindak pidana maupun menjadi korban tindak pidana. Nah, itu. Makanya ngopi dulu, ngopi bareng. Saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Kali ini saya berada di dusun apa ini ya? Tegal Sari. Dusunnya Tegal Sari di Kelurahan Purwosari, Kapanewonnya Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya bertemu dengan seseorang yang akan sebentar lagi akan masuk ke satu asrama, nggak boleh diganggu-gugat, masuk ke sekolah perwira polisi. Di samping saya Aibda apa? Aibda Suranto. Ini wawancara dengan polisi. Biasanya polisi wawancara. Sekarang kita Mas Babin ini bagian dari Polsek di Girimulyo, Babin Kamtibmas Kelurahan Purwosari. Jadi Bayangkara, Pembina Kamtibmas. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Selamat pagi, Mas Babin. Selamat pagi, Bapak. Saya mendengar panjenengan belum lama lalu dipanggil ke Kapolda untuk mendapatkan anugerah penghargaan dari Kapolri. Apa ini, Mas Babin? Kami buka masker ya, Pak. Monggo silakan. Alhamdulillah di sela-sela kunjungan beliau Bapak Kapolri yang baru, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo. Alhamdulillah kami sebagai Babin Kamtibmas mendapatkan apresiasi dari beliau. Apa yang sudah menjadi ketugasan kami selama ini diapresiasi oleh Bapak Kapolri langsung di sela-sela kunjungan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sebenarnya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kami rasakan. Mendapat apa, Mas Babin? Ya sebenarnya apresiasi dari beliau Bapak Kapolri. Tapi apresiasi itu kan istimewa nih karena mendapat kesempatan untuk Sekolah. mengikuti pendidikan di sekolah perwira nih. Iya. Kalau sekolah perwira itu Aibda itu nggak perlu macam-macam, langsung masuk ke perwira ya. Insya Allah. Ke perwira, jadi Aibda nggak perlu naik ke Aibda, tapi mudah-mudahan semacam itu. Mohon doanya. Apa sih yang menyebabkan Pak Kapolri memberikan penghargaan itu? Sebenarnya kalau bicara ketugasan kami sebagai Babin Kamtibmas ya Pak, jadi sebenarnya apa yang kami laksanakan, kami selama ini sebenarnya hal-hal yang biasa saja sebenarnya yang kami rasakan. Dalam arti sekedar
saya sebagai Babin Kamtibmas ditugaskan di suatu wilayah, kebetulan di Kelurahan Porosari Girimulyo ini. Alhamdulillah dari 2014 kami diamanai untuk menjadi Babin Kamtibmas. Berawal dari sebenarnya keprihatinan kami sebagai Babin Kamtibmas saat itu di 2014 bersama dengan. Ayo sesekali boleh lihat ke kamera biar penontonnya melihat Mas Babin ini ganteng gitu loh. Amin. Jadi berawal dari 2014 itu keprihatinan kami bersama dengan 3 pilar, Pak. Tiga pilar itu kalau di Kelurahan itu ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa dan Lurah Desa. Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas. Nah, itu Babinsa itu dari Koramil, dari TNI. Ya, dari TNI. Iya. Kalau Babin Kamtibmas dari Polri. Nah, apa yang dilakukan di desa Porosari ini? Jadi alhamdulillah berawal dari 2014 tadi kami bersama dengan 3 pilar tadi, dengan keprihatinan yang ada, dengan situasi wilayah yang begitu terjal, pergunungan, mungkin secara ekonomi juga masih cenderung datar-datar saja, dan mungkin banyak juga masih istilahnya yang secara ekonomi masih tertinggal dan sebagainya. Berawal dari keprihatinan itu kami bersama dengan 3 pilar tersebut melaksanakan pemetaan yang ada di wilayah. Salah satunya yaitu pemetaan potensi-potensi ekonomi yang ada terkait dengan hasil bumi, hasil istilahnya hasil-hasil yang ada di masyarakat. Ada kopi, ada salak, ada rempah-rempah dan berbagai macam. Jadi penugasannya itu bukan hanya sekedar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu kami lakukan di dalam sela-sela ketugasan kami, Pak. Karena kalau bicara Babin Kamtibmas itu menyangkut hal yang sangat luas, menyangkut istilahnya kehidupan yang ada di masyarakat. Terkait permasalahan-permasalahan masyarakat, terkait dengan masalah sosial, masalah ekonomi, itu juga salah satunya adanya keamanan. Itu kan tentunya harus istilahnya secara ekonomi, secara kesejahteraan masyarakat harus terpenuhi dulu. Harapan kami sebagai Babin Kamtibmas ketika masyarakat di Kelurahan Porosari sudah sejahtera, insya Allah keamanan juga akan lebih terjamin. Nah, itu menariknya di sini panjenengan bukan hanya persoalan menjaga Kamtibmas. Nah, kalau orang-orang menjaga itu kan gambarannya kalau polisi itu kan ini ada problem baru kemudian datang mengatasi kaitannya dengan hukum dengan hukum, dengan pasal-pasal, aturan dan seterusnya. Nah, beliau ini melakukan pendampingan sosial setelah pemetaan masalah tadi, mengatakan di sini problemnya apa, potensinya apa, kendalanya apa dan sebagainya. Terus kemudian, nah makanya di sini ada kopi kopi Menoreh Tumpang Sari. Terkait dengan adanya kopi Tumpang Sari ini berawal dari ini polisi sambil jualan kopi atau gimana? Jadi ketika di sela-sela ketugasan kami sebagai Babin Kamtibmas dalam masa pandemi tentunya, Pak. Jadi kami di sela-sela melaksanakan himbauan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di masyarakat, kami juga menerima banyak mungkin keluhan dari masyarakat terkait dengan adanya dampak-dampak pandemi. Nah, kebetulan kami di wilayah Dusun Tegal Sari, Porosari ini menemukan beberapa pemuda yang selama ini terdampak adanya pandemi COVID-19. Yaitu ada yang sebelumnya bekerja menjadi di PHK, menjadi nganggur, menjadi tidak mempunyai penghasilan, itu menjadi permasalahan tersendiri. Dan itu bisa menimbulkan tadi Kamtibmas tadi menimbulkan kerawanan juga. Karena juga menyangkut yang selama ini istilahnya ada penghasilan, dengan adanya pandemi ini menjadi mereka-mereka ini menjadi mungkin banyak nongkrong, banyak sesuatu hal yang intinya tidak produktif. Makanya alhamdulillah kami bertemu dengan pemuda-pemuda tersebut, kami bisa duduk bersama, bisa istilahnya saling sharing, saling istilahnya memberikan masukan dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi tugasnya bukan hanya nangkepin ya? Ya sebenarnya mudah-mudahan Babin Kamtibmas jangan sampai ada yang menangkap. Karena tugas-tugas Babin Kamtibmas ini adalah tugas-tugas yang preventif, Pak, mencegah. Jadi jangan sampai warga masyarakat yang ada di Porosari itu menjadi
pelaku tindak pidana maupun menjadi korban tindak pidana. Makanya kami di sela-sela istilahnya penegakan, istilahnya menyampaikan himbauan terkait dengan Kamtibmas dan lain-lain, kami juga salah satunya juga kita juga melihat potensi-potensi yang ada. Karena potensi pemuda yang ada di perusahaan ini cukup besar. Makanya alhamdulillah dengan adanya diskusi yang panjang, diskusi yang ada, kami menemukan kopi ini, Pak. Kopi yang selama ini di wilayah Girimulyo. Jadi kan, maaf, salah satu medianya waktu itu ketemu kopi ya? Iya, kopi Pak. Karena kami melihat kopi ini kan sudah menjadi sesuatu yang sebenarnya banyak dicari. Tapi saya melihat di daerah Purwosari Girimulyo kan selama ini belum disentuh dengan baik, belum dikelola dengan baik. Makanya alhamdulillah kami ketemu dengan pemuda-pemuda ini bisa mendiskusikan semua ini, dan kita juga istilahnya bekerja sama dengan stakeholder yang ada, dengan dinas terkait untuk bagaimana kopi yang ada ini kita kelola dengan baik. Istilahnya harapannya bisa meningkatkan nilai ekonomi dari petani kopi yang ada di wilayah Purwosari. Kopi ini satu-satunya atau ada potensi lainnya? Sebenarnya banyak potensi, Pak. Jadi kalau bicara kopi Menoreh Tumpang Sari, kenapa kita beri nama kopi Menoreh Tumpang Sari? Karena memang di satu lahan di warga-warga masyarakat ini ditanami berbagai macam tanaman, Pak. Ada kopi, ada salak, ada rempah-rempah, ada cengkeh. Jadi alhamdulillah dengan adanya kopi ini menjadi istilahnya rasa dari kopi ini menjadi rasa yang berbeda karena ini Tumpang Sari. Jenisnya robusta. Ya. Robusta ya. Tapi karena sistem tanamnya tumpang sari, tumpang sari itu artinya aneka macam sebetulnya, bukan hanya kopi, mungkin ada tanaman ini itu yang itu akan berpengaruh menimbulkan rasa yang unik tentunya. Sampean pengkopi? Alhamdulillah kami istilahnya di sela-sela mungkin kunjungan ke masyarakat, silaturahmi, kita istilahnya sambil ngobrol, sambil ngopi ini justru menemukan hal-hal yang positif. Jadi berawal dari kopi, Pak. Makanya alhamdulillah dengan ngopi tersebut bisa istilahnya mencairkan suasana. Jadi bisa menimbulkan suasana kekeluargaan, suasana pertemanan, istilahnya secara tidak sadar dengan silaturahmi, dengan berbincang-bincang itu bisa istilahnya mengeluarkan unek-unek yang ada di masyarakat. Jadi intinya secara tidak sadar bisa istilahnya apa yang terjadi di masyarakat, informasi apa itu bisa kita tangkap. Dan itu terjadi secara alamiah dari warga-warga yang ada. Jadi ketika Babin Kamtibmas bisa mendengar langsung, harapannya apa? Setiap permasalahan yang ada itu bisa semua diantisipasi. Jadi jangan sampai warga-warga yang ada di Purwosari itu menjadi pelaku tindak pidana maupun menjadi korban tindak pidana. Nah, itu. Makanya ngopi dulu, ngopi bareng.
Mas Baben, kalau kalau kita ngomong kopi Menoreh Tumpang Sari, kemudian kan ini menjadi brand, menjadi merek yang dijual ke masyarakat gitu ya. Ini Karang Taruna dengan desa BUMDes. Jadi kalau bicara brand baru ya Pak, brand baru kopi Menoreh Tumpang Sari ini adalah rintisan dari pemuda-pemuda yang ada di wilayah Padukuhan Tegalsari, Purwosari, Girimulyo. Padukuhan ya? Iya. Bukan desa. Ini kita kan rintisannya dari dusun Ini. Tegalsari, Purwosari, Girimulyo. Dan harapan ke depan kopi-kopi yang ada di perbukitan Menoreh itu menjadi satu wadah, yaitu kopi Menoreh Tumpang Sari. Jadi harapannya ke depan bahwa kopi Menoreh Tumpang Sari ini menjadi istilahnya produk yang diakui oleh Kulon Progo, menjadi sebuah produk yang harapannya bisa istilahnya ke tingkat nasional maupun internasional. Ya, jadi ini di dusun Tegalsari ini ada Kopi Menoreh. merintis kopi Menoreh Tumpang Sari yang mungkin nanti harapannya bisa menjadi andalan bukan hanya dusun tapi naik ke tingkat desa, desa Purwosari, desa Purwosari sampai ke kabupaten sampai ke nasional. Iya. Karena kita punya banyak kekayaan. Tapi saya pengen nanya soal yang lain dulu nih sebelum ke kopi nih. Aibda Suranto SPD. SPD itu apa? SPD itu kebetulan kami kan kuliah di istilahnya satu universitas di Kulon Progo ya Pak. Intinya bahwa alhamdulillah kami juga sedikit banyak bisa belajar di situ, banyak ilmu yang kami dapat dan tentunya itu bisa kita aplikasikan di masyarakat. Intinya terkait dengan pembelajaran, pendidikan dan alhamdulillah itu. Oh, SPD itu sarjana pendidikan. Iya. Kok sampean nggak jadi guru? Ya sebenarnya alhamdulillah, jadi luar biasanya Polri, luar biasanya Babin Kamtibmas. Selain kita tugasnya sebagai Polri, kan ini bisa juga menjadi guru Pak. Oh gitu. Tapi bukan berarti kita menggurui, tapi kita sama-sama belajar sebenarnya. Sama-sama belajar ya. Selama-sama belajar dengan masyarakat, dengan siapapun yang ketemu dengan saya, itu adalah guru-guru kami yang tentunya saya juga masih butuh belajar. Kalau guru itu guru tanpa tanda jasa Pak Polisi Pak, ada banyak tanda-tandanya. Guru jadi setelah saya dinas jadi kepolisian. Oh, jadi polisi dulu? Iya, saya sudah menjadi polisi dulu. Loh, kenapa sudah jadi polisi kok kemudian kuliah? Ya intinya terkait dengan ketugasan Babin Kamtibmas yang sangat dinamis dan sangat istilahnya ketugasannya sangat istilahnya bukannya berat sebenarnya Pak. Istilahnya ketugasan Babin Kamtibmas itu ada di satu kelurahan. Di dalam satu kelurahan itu bermacam-macam istilahnya tingkat pendidikan dari masyarakat, SDM dari masyarakat. Harapannya ketika kami sebagai Babin Kamtibmas bisa mengikuti sekolah, bisa belajar, harapannya apa? Bisa setidaknya mengikuti apa yang menjadi istilahnya pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat. Setidaknya kami bisa mengimbangi lah Pak. Ada berapa populasi penduduk desa Purwosari ini, ada berapa kakak, berapa jiwa yang jadi kalau jiwa itu sekitar 6.000 berapa jiwa. 6.000 berapa, dan satu desa itu hanya satu Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas. Iya. Sementara kita tahu geografi di Kulon Progo itu kebanyakan ya terjal naik turun dan sangat istilahnya menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan? Iya. Bukan siksaan? Sebenarnya ya ini kita syukuri sebagai sebuah istilahnya amanah ya Pak. Ketugasan ini adalah sebagai amanah yang tentunya kita harus memang menikmati. Kan beda nih Mas Babin. Kalau Kapolsek di kota, itu kita tahu wilayahnya. Wilayahnya itu mungkin jauh lebih kecil dari yang ada di sini kan ya. Sudah berapa lama menjadi Babin Kamtibmas itu? Jadi kami diamanai sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Purwosari Girimulyo ini sejak tahun 2014. 2014? Iya. Dan alhamdulillah kami semakin menikmati Bapak, dalam arti istilahnya ketika kita sebagai Babin Kamtibmas itu kan memang ketugasan kami adalah terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Harapannya sebagai Babin Kamtibmas itu bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kami sebagai Babin Kamtibmas berharap bahwa setiap permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa kita mediasi, kita bisa duduk bersama, kita cari solusi dengan musyawarah bersama. Harapannya setiap permasalahan itu tidak semuanya harus dibawa ke ranah hukum.
Jadi harapannya setiap permasalahan yang ada itu bisa kita Masih selesaikan, kita bicarakan, kita selesaikan bersama, duduk bersama, ngopi kita, bareng tumpang sari. Iya, kita musyawarahkan dengan sebaik-baiknya gitu dan kita tuangkan di dalam surat pernyataan bersama dan harapannya ketika sudah diputuskan menjadi sebuah kesepakatan bersama dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, harapannya ke depan tidak ada istilahnya permasalahan tersebut harus ke ranah hukum. Jadi kami sebagai Babin Kamtibmas tidak istilahnya tidak suka bahwa warga-warga kami yang punya masalah itu akan tersangkut dengan sampai ke ranah hukum. Jadi harapannya setiap permasalahan yang ada bisa kita selesaikan bersama, kita mediasi, duduk bersama. Ya, karena katanya software desa itu adalah rembugan. Persahabatan, long tinulung, gotong royongnya juga masih tinggi, ada rembuganya gitu, tidak langsung kemudian main tangkep gitu. Itu kan kadang-kadang yang membuat kalau masyarakat berhadapan dengan polisi itu kan takutnya, apalagi dengan gini-gini itu kan, ngertinya ini bersalah, terus ujungnya ke penjara dan sebagainya gitu ya. Sampean nggak gitu ya? Ya, alhamdulillah Pak, kami istilahnya selama ini bisa silaturahmi Kamtibmas, bisa door to door, istilahnya ketemu langsung dengan masyarakat, istilahnya silaturahmi, datang langsung ketemu dengan semua warga satu persatu, hari ini kemana, besok kemana, itu istilahnya sudah ada istilahnya kegiatan-kegiatan yang sudah kami agendakan. Jadi setiap hari semaksimal mungkin kami harus ketemu dengan warga masyarakat. Jadi kita bisa sebagai Babin Kamtibmas bisa mengetahui langsung di tengah-tengah masyarakat, bisa mengetahui apa yang menjadi kendala masyarakat, menjadi permasalahan masyarakat. Harapannya potensi-potensi yang bisa kita tangkap itu bisa kita istilahnya melangkah lebih awal. Deteksi dari awal, jangan sampai permasalahan-permasalahan yang kecil tadi menjadi suatu permasalahan yang besar dan menuju ke ranah hukum, jangan sampai terjadi. Mas Babin dulu cita-citanya jadi polisi? Ya, sebenarnya menjadi polisi itu juga menjadi sebuah cita-cita Pak, tapi sebenarnya ini kami rasakan menjadi seorang anggota Polri itu sebagai sebuah amanah. Jadi alhamdulillah kami juga ini menjadi sebuah amanah yang kami rasakan bahwa baju Polri ini adalah baju yang memang istilahnya anugerah, amanah. Tentunya ini juga istilahnya doa-doa dari orang tua kami yang tentunya sangat luar biasa. Dan intinya apa, bahwa baju ini adalah amanah. Saya juga semaksimal mungkin harus menjaga. Orang tuanya polisi? Bukan Pak, kami terlahir dari keluarga biasa. Keluarga biasa itu gimana? Jadi alhamdulillah simbok saya, bapak saya itu kan berawal dari penjual geblek Pak. Maaf, sampean itu anak keberapa dari orang tua Anda? Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Tapi kebetulan laki-laki semua Bapak. Oh gitu, laki-laki. Jadi yang jadi polisi berapa? Alhamdulillah yang jadi polisi saya. Kelahiran tahun berapa sih Mas Babin ini? Saya 1983. Orang tuanya kerja apa? Tani atau apa? Kalau orang tua saya itu tadi Pak, jadi jualan geblek. Dari saya kecil itu jualan geblek. Geblek itu apa Pak? Itu makanan khas asli Kulon Progo. Oke. Iya. Itu keluarga saya. Sampai sekarang masih jualan geblek? Sampai sekarang alhamdulillah masih jualan dan istilahnya buka warung atau ke pasar atau apa? Di rumah itu, di rumah simbok saya, di rumah tabon saya itu ada rumah cantrik. Rumah tabon itu rumah inti, rumah induk, rumah induk, rumah inti, dan sekarang menjadi sebuah istilahnya menjadi ini cenderung ke konsep kita adalah konsep angkringan. Konsep angkringan. Nah, jadi kalau kita ngomong sejarah nih, Mas Babin ini polisi yang dibiayai geblek. Ya, betul. Polisi geblek. Karena perjuangan orang tua jualan geblek untuk membiayai sekolahnya. Iya. Kan kira-kira gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sampean lulusan SMA mana? Saya di SMA Negeri 1 Girimulya Pak. Saya lulus tahun 2002. 2002 lulus SMA terus jadi Polri tahun 2003. 2003. Jadi lulus SMA itu terus kemudian setahun kemudian mendaftar Polri. Polri. Iya. Kenapa menjadi Polri tadi?
untuk menakut-nakutin orang atau? Ya sebenarnya menjadi Polri itu menjadi sebuah kebanggaan ya Pak, kebanggaan dan istilahnya kebanggaan itu juga harus kami perjuangkan dalam hal ini. Istilahnya kami harus benar-benar menjaga amanah ini, bahwa istilahnya prinsip kami adalah bahwa jangan sampai saya menjadi Babin Kamtibmas sebagai anggota Polri itu jangan sampai menyakiti warga masyarakat. Jadi jangan sampai masih ada lagi istilahnya mungkin ketakutan masyarakat kepada Polri. Istilahnya kami juga istilahnya membangun komunikasi baik, harapannya bahwa Polri itu tidak seperti itu, bahwa Polri itu istilahnya merangkul semuanya, istilahnya melindungi semuanya, istilahnya pelindung, pengayom masyarakat, harapannya polisi sahabat masyarakat. Ya, istilahnya Mas Babin, Anda dari tahun 2003 ya menjadi polisi, jadi sudah sekitar 18 tahun menjadi polisi. Menjadi polisi itu bagaimana sih? Karena kan maaf ya, kadang-kadang masyarakat itu kan underestimate gitu ya. Satu underestimate dengan polisi, terus juga takut dengan polisi nih. Panjenengan sendiri 18 tahun menjadi polisi ini gimana? Jadi alhamdulillah ketugasan kami pertama dinas itu di Polres Kulon Progo di tahun 2004. Oh ya, Anda kelahiran Kulon Progo? Iya, asli Kulon Progo, Pak. Asli Kulon Progo. Iya, asli Kulon Progo. Oh ya, maaf tadi. Makanya ibunya jualan geblek. Iya, asli Kulon Progo. Oke. Terus dari situ di Polres di tahun 2007 kami mendapatkan amanah tugas di Polsek Girimulyo, Bapak. Polsek Girimulyo di sini juga ya, di desa ini. Di tahun 2014 kami diamanai sebagai Babin Kamtibmas tadi. Jadi di Polres Kulon Progo, terus kemudian ditugaskan di Polsek Girimulyo. Terus kemudian ditugaskan lagi di Babin Kamtibmas Purwosari itu di tahun 2014. Apa sih istimewanya Babin Kamtibmas itu? Sebenarnya kan ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Iya. Sebenarnya ketugasan Babin Kamtibmas itu sangat berat sekali, Bapak. Istilahnya apa yang menjadi amanah Babin Kamtibmas sangat berat. Tapi alhamdulillah dengan beratnya tadi kami juga berusaha menikmati, istilahnya ternyata di balik beratnya ketugasan kami itu justru banyak barokah di situ. Apa barokahnya, Mas? Jadi kita bisa terjun langsung ke masyarakat, langsung di tengah-tengah masyarakat, bisa mengetahui setiap permasalahan yang ada di masyarakat, dan harapannya kita merasa bangga ketika di tengah-tengah masyarakat ada permasalahan, kita bisa duduk bersama, bisa musyawarahkan bareng, bisa menjadi sebuah kesepakatan bersama, dan istilahnya saling maaf-maafan itu menjadi sebuah istilahnya rasa lega, Pak. Mas Babin, maaf, ketika kuliah itu waktu tahun berapa? Itu di tahun 2005, Pak. Jadi sudah jadi Polri. Sudah Babin? Belum ya? Sebelum jadi Babin kami sudah sekolah dulu. Itu sudah membiayai sendiri? Ya, itu kalau kuliahnya itu kuliah dengan biaya sendiri, Pak. Orang tua tidak mampu membiayai itu atau bagaimana? Ya, jadi alhamdulillah ketika saya sudah bekerja dan istilahnya menjadi Polri dan sedikit banyak sudah istilahnya mempunyai gaji, kami sudah sisihkan untuk kuliah. Jadi dulu masuk ke Polri menjadi polisi itu dengan katakanlah ijazah SMA. Iya. Nah, terus kemudian menjadi polisi sudah punya duit nih, sudah punya duit. Kalau dulu dibiayai dengan geblek. Iya. Nah, terus kemudian jadi polisi dapat gaji, kemudian beliau kuliah karena polisi itu mau tidak mau tentu berhadapan langsung dengan masyarakat. Iya. Mas Babin, sebetulnya kalau panjenengan dari pengalaman tugas sampean ya, problem masyarakat kita itu apa? Jadi sebenarnya alhamdulillah kami di Kelurahan Purwosari Girimulyo itu masih cenderung, karena warga-warga Purwosari itu kan masih cenderung asli, Pak. Jadi asli semua, belum terkontaminasi dengan istilahnya warga pendatang dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kami juga istilahnya terkait permasalahan yang ada itu masih masalah-masalah yang istilahnya masih ringan-ringan dan ringan keseharian ya, masih masalah-masalah domestik gitu ya. Iya, alhamdulillah. Justru di situ kemudian Mas Babin ini kemudian berpikir tentang berbagai kemungkinan potensi, karena katanya nih, kata para ahli sosiologi itu kan persoalan keamanan itu berdampingan, berimpitan dengan persoalan kesejahteraan. Betul. Nah, kalau masyarakat tidak sejahtera, miskin, menderita dan sebagainya itu rentan dengan
kejahatan, gangguan keamanan, kriminalitas dan sebagainya, pemuda nongkrong, ketemu orang lewat, pengamuan dan sebagainya. Maka Kamtibmas itu bukan hanya persoalan menangani permasalahan, tetapi yang disebut preventif tadi. Kemudian beliau menggali potensinya ya. Iya, banyak potensi yang ada di wilayah Purwosari. Kalau melihat desa ini, Mas, apa yang sampean lihat? Dengan 3 pilar tentunya tadi Babin Kamtibmas, Babinsa dan Lurah Desa saat itu di tahun 2014 kami sudah di situ mendengar di tahun 2014 itu ada isu Bandara Kulon Progo. Itu ada di tahun 2014 ya. Dan ketika nanti saat itu kita bicara tentang isu Bandara Kulon Progo di saat itu, bahwa nanti juga di wilayah Purwosari itu akan ada jalur bedah menoreh. Jadi jalur bedah menoreh itu jalur yang akan menghubungkan dari Bandara Internasional Kulon Progo tembus ke wilayah Candi Borobudur, Jawa Tengah. Jadi berawal dari keprihatinan itu kami istilahnya menggali potensi-potensi yang ada. Intinya bahwa kita berpikir ke depan. Keprihatinannya dalam hal apa nih? Jadi terkait dengan kita menangkap isu yang ada, Pak, bahwa suatu saat itu nanti di wilayah Purwosari ini akan terlintasi jalur bedah menoreh. Akan menjadi ramai, akan membuka kemungkinan interaksi dengan macam-macam. Iya. Jadi dengan isu tersebut kita tangkap. Jadi kita tangkap bahwa keprihatinannya bahwa jangan sampai ketika nanti Bandara Internasional itu sudah berdiri di Kulon Progo, jalur bedah menoreh sudah terlewati di Purwosari, harapannya apa? Masyarakat Purwosari ke depan itu sudah lebih siap. Lebih siap dan kita menyiapkan istilahnya potensi-potensi yang ada. Harapannya ketika nanti betul-betul jalur bedah menoreh itu sudah benar-benar tembus dan terlewati, harapannya apa? Potensi ekonomi itu bisa tumbuh. Dan tumbuhnya itu harapannya sejak dini harus kita menyiapkan SDM dari masyarakat. Terkait dengan kesiapan masyarakat untuk menyambut istilahnya ketika nanti banyak wisatawan yang melintas di Purwosari, istilahnya kita harus menyiapkan mungkin tempat-tempat wisatanya, mungkin nanti istilahnya oleh-olehnya apa yang harus kita siapkan, berawal dari keprihatinan itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa homestay yang ada di Purwosari. Di sini ada homestay. Ada homestay dan kita juga banyak. Ada objek wisata di sini. Objek wisata sudah ada di sini, ada Ayunan Langit dan alhamdulillah kesiapan warga masyarakat itu sudah semakin dekat. Jadi harapannya ketika nanti benar-benar nanti jalur ini sudah tembus, sudah terlewati, masyarakat tinggal istilahnya sudah intinya sudah siap dengan semuanya. Jadi polisi dalam hal ini panjenengan gitu tidak hanya mengantisipasi dari sisi keamanan, ketertiban, tetapi juga kesiapan dalam hal menyambut perubahan-perubahan yang akan terjadi gitu ya. Betul. Potensi ekonominya juga gitu potensi ekonomi, potensi wisata. Tupoksi juga. Dan sebenarnya tupoksi polisi. Sebenarnya ini istilahnya apa ya, Pak? Ini juga menyambung. Jadi ketika kita bicara Babin Kamtibmas itu kan memang istilahnya luas. Kita bisa bicara Kamtibmas, kita bicara masalah sosial, masalah ekonomi, karena istilahnya keamanan itu akan tercipta apabila kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi. Menjadi sesuatu yang integrated jadi tidak terpisahkan antara persoalan sosial dan persoalan ekonomi. Betul. Itu sambung menyambung, kait mengkait gitu ya. Makanya polisi juga mikirin persoalan sosial nih, persoalan ekonomi juga gitu kan. Sosial Jadi kita menyiapkan itu dalam rangka jangan sampai ke depan masyarakat Purwosari itu cuma menjadi penonton. Jadi harapannya bahwa seluruh warga masyarakat itu menjadi pelaku di negerinya sendiri. Kopi ini embrionya, rintisannya. Kopi itu kan cuma salah satu aja. Salah satu ya. Jadi di 2000. Tadi ada kopi, ada homestay. Jadi di 2020 kami sudah merintis sebuah olahan namanya dodol salak, Pak. Dodol salak. Jadi di sini ada salak juga. Jadi salak apa, Mas? Salak Pondoh. Salak Pondoh. Di perkebunan di wilayah Purwosari juga luas. Saya ngertinya salak Pondoh itu dari Turi tempel Sleman. Di Purwosari juga alhamdulillah banyak ya. Banyak. Jadi ketika kita bicara salak Pondoh, kenapa tadi juga saya istilahnya menyentuh salak di tahun 2020 karena itu juga menjadi keprihatinan kami bahwa
salak di masa-masa panen raya itu kan sangat murah sekali. Anjlok harganya. Ya. Makanya alhamdulillah kami juga istilahnya dengan ibu-ibu PKK, dengan ibu-ibu KWT bisa menciptakan sebuah olahan-olahan dari salak, buah salak terus, yaitu salah satunya adalah dodol salak. Ya. Dan tidak cuma dodol salak, apalagi? ada keripik pegagan, ada keripik. Olahan dari empon-empon itu ada menjadi produk minuman ekstrak, istilahnya minuman segar dari jahe, dari kencur, dari istilahnya empon-empon yang ada di wilayah Kelurahan Porosari Girimulyo. Di samping yang sudah melegenda kayak misalnya geblek segala macam itu ya. Iya. Geblek apalagi sih kalau di Kulon Progo itu? Ada geblek, ada gembel, ada iya. Growol itu? Growol juga. Growol juga iya, ya. Itu khas Kulon Progo. Para kepoan kepowati, Kulon Progo itu daerah pegunungan. Ya kita tahu perbukitan menoreh menoreh ya, landscape-nya itu sangat kaya, tanahnya sangat subur, potensinya sangat banyak lah. Memang persoalan kita adalah dalam persoalan pengolahan. Jadi kayak misalnya tadi kita masih menghadapi problem misalnya salak kalau masa panen justru murah sekali harganya jatuh lebih karena bagaimana kita mengolah pasca panen itu kan yang menjadi persoalan. Demikian juga kopi ini dulu dijual sangat murah karena dijual begitu saja. Iya, betul. Tetapi kemudian karena antara lain dari apa yang dilakukan Mas Babin tadi, kopi itu kemudian bisa diolah. Iya. Di roasting menjadi kopi bubuk, dikemas begitu rupa, ada tumpang sari, ada tulisan Jawanya apa nih saya nggak ngerti. Terus kemudian dijual ke beberapa tempat ya, ke kafe-kafe dimanapun, dijual online juga. Iya. Nah, itu menjadi nilai lebih dari potensi yang ada di sini. Karena kalau semuanya dijual mentahan gitu, kasihan untuk petani kopinya. Kasihan petani kopinya. Jadi itulah yang dilakukan salah satunya oleh Mas Babin ini yang kemudian diapresiasi oleh Pak Jenderal Sulistyo Sigit Prabowo. Mas Babin, kalau kita ngomong tentang daerah penugasan nih, panjenengan ditugaskan di satu wilayah yang secara geografis perbukitan ya, perbukitan artinya areanya dan juga tebonya itu luasnya gitu kan sangat berbeda nih. Satu dusun di Kulon Progo ini dan juga di beberapa pelosok itu tentu jauh lebih luas daripada bahkan mungkin kecamatan di kota kan, misalnya semacam itu. Sebagai Babin Kamtibmas itu kan sebetulnya daerah wilayahnya kan satu kelurahan, satu desa, yang artinya sebetulnya kalau kita ngomong tentang areanya itu sangat luas banget karena satu desa itu terdiri berapa kalau dusun? Di Porosari itu ada 13 padukuhan. Ada 13 padukuhan atau pedusunan itu yang masing-masing luas wilayah dusun itu sama. Hampir sama. Jadi kalau daerah ini merupakan ujian yang menarik juga ya untuk seorang polisi. Betul. Apalagi Babin Kamtibmas. Kalau saya membaca beberapa media online, Anda juga pernah memberi bantuan beras, terus kemudian sembako, pernah juga bedah rumah atau apa? Iya. Itu tugas polisi atau gimana? Dalam masa pandemi ini kami Polri, kami Babin Kamtibmas sangat merasakan apa yang menjadi dampak-dampak yang ada di masyarakat terkait dengan dampak ekonomi, dampak sosial. Salah satunya adalah bahwa istilahnya
beberapa produk yang diciptakan oleh warga masyarakat yang selama ini mungkin bekerja menjadi tidak bekerja, yang berpenghasilan menjadi tidak berpenghasilan, intinya bahwa mereka semua itu terdampak. Makanya panjenengan terjun juga ke tadi ya, misalnya kayak bansos segala macam itu ya. Di Purwosari itu selalu ada kaitannya dengan persoalan bencana juga ya, karena perbukitan. Betul, Pak. Ini rawan bencana. Jadi kalau bicara kerawanan di Kelurahan Purwosari itu kalau di musim hujan itu daerah di perbukitan Menoreh, salah satunya di Purwosari adalah rawan adanya tanah longsor. Tanah longsor. Iya, kalau di musim kemarau itu rawan dengan kekeringan. Ya. Saya bilang kalau bicara kebencanaan itu sebuah anugerah. Oh, anugerah. Anugerah. Gimana penjelasannya? Karena kenapa saya bilang anugerah? Karena di sisi-sisi kebencanaan kita bisa terjun langsung, turun langsung, istilahnya kita bisa bekerja gotong royong bersama-sama masyarakat. Itu salah satu pendekatan-pendekatan yang kami lakukan. Intinya kita bisa ajur-ajar bersama warga masyarakat, bersama relawan yang ada. Intinya bahwa kita saling bergotong royong bersama-sama. Jadi menyelesaikan istilahnya mungkin di musim hujan ada tanah longsor, kita kerja bakti bersama-sama, istilahnya bagaimana caranya, istilahnya kejadian tanah longsor tersebut bisa kita istilahnya penanganan lebih cepat. Ya, jadi kalau musim hujan itu rawan tanah longsor, kalau musim kemarau kekeringan gitu ya. Nah, itu problem-problem sosial yang tentu akan berdampak ke problem ekonomi juga gitu kan ya. Kalau kita ngomong tadi ya, Babin Kamtibmas itu hanya satu orang ya? Iya, satu orang. Hanya seorang Aibda Suranto nih harus menangani berapa? 6.000-an jiwa di satu kelurahan, 13 padukuan. 13 padukuan. Anda kerja sendiri? Ya, alhamdulillah kami kalau bicara di tingkat kelurahan itu bersama 3 pilar, Bapak. Oh, bersama 3 Jadi pilar saya tadi ya? Babin Kamtibmas, Babinsa dan Lurah Desa. Babinsa itu dari TNI, kemudian lurah desa itu aparat pemerintahan di desa gitu. Jadi tidak kerja sendiri. Tapi di luar institusi 3 tadi, kan ada masyarakat nih. Di Purwosari itu ada KSB. KSB, apa itu KSB? KSB itu Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga Bencana. Iya, itu tingkat desa? Desa. Iya. Semua desa punya? Belum semua desa mempunyai KSB tadi. Tapi di Purwosari ini punya ya? Di Purwosari punya KSB dan alhamdulillah membawai 2 kelurahan. Jadi kelurahan. Dua kelurahan. Iya, 2 kelurahan dari kelurahan Giripurwo sama kelurahan Purwosari sendiri. Jadi ini kaitannya dengan kebencanaan. Kalau bicara KSB kan sebenarnya di bawah dinas sosial, Pak. Oh, dinas sosial. Tapi itu di bawah naungan juga kelurahan Purwosari. Ya. Tapi KSB Purwosari ini itu membawai 2 kelurahan. Ini dari masyarakat kalau KSB? KSB itu relawan-relawan dari masyarakat. Oh, relawan. Kami bersama-sama dengan relawan yang tergabung di dalam KSB tadi. Alhamdulillah kami bisa istilahnya cepat dalam menangani apapun bencana. Bahkan relawan KSB Purwosari tidak cuma bicara tentang kebencanaan dan bukan cuma bicara bencana alam, tapi bencana sosial, bencana ekonomi. Alhamdulillah di dalam masa-masa pandemi ini kami juga banyak bersinergi dengan teman-teman relawan dari KSB Purwosari terkait dengan dampak-dampak pandemi yang ada. Kita melakukan penyemprotan, kita melakukan himbauan, kita melakukan istilahnya pendistribusian bantuan sembako. Kita juga menggandeng relawan-relawan yang ada. Jadi alhamdulillah termasuk bedah rumah segala itu kan. Betul. Jadi alhamdulillah kita juga di sela-sela ketugasan kami memberikan bantuan, memberikan sembako, kita menemukan Pak sebenarnya, menemukan beberapa titik warga itu yang istilahnya mohon maaf mungkin kurang mampu dan tidak bisa mengakses bedah rumah. Jadi kita ada beberapa titik istilahnya warga masyarakat yang mohon maaf kurang mampu tadi karena juga tidak bisa mengakses bantuan dari pemerintah bedah rumah tadi. Alhamdulillah dengan inisiasi kami sebagai Babin Kamtibmas bersama 3 pilar itu kami bisa istilahnya membedah rumah tersebut. Biayanya dari mana? Itu alhamdulillah kami bersama dengan teman-teman relawan kita istilahnya kalau di Kampung Purwosari biasanya patungan Pak. Jadi misalnya ada yang punya kayu. Jadi swadana gitu ya? Swadaya Bapak. Ya alhamdulillah itu kami bisa. Sampean juga urun juga berarti?
Ya alhamdulillah kami juga sedikit banyak bareng-bareng bersama dengan relawan yang ada. Mas Babin, Anda ini kan dengan beban tugas yang seperti itu, yang Anda anggap itu sebagai berkah, Ya, sebagai anugerah gitu kan. Amin. Itu kan artinya saya menduga jam kerja Anda tidak jelas nih. Ya. Mungkin 24 jam kurang. Ya, insya Allah. Terus keluarga gimana? Anda kan punya, maaf, Anda punya istri, punya anak. Iya. Punya istri kan? Iya. Alhamdulillah Pak, kami juga kita syukuri bahwa saya punya istri, punya anak-anak yang tentunya sangat paham dengan ketugasan kami. Karena betul tadi yang disampaikan bahwa ketugasan Babin Kamtipmas itu sebenarnya tidak memakai durasi waktu. Intinya bahwa ketugasan kami adalah 24 jam non-stop. Bahkan kurang 24 jam. Bahkan kurang, karena intinya apa, bahwa setiap permasalahan yang ada itu Babin Kamtipmas harus benar-benar mengetahui, tahu, dan istilahnya ketika ada permasalahan harus istilahnya malam-malam lagi enak tidur dengan keluarga. Betul, dan alhamdulillah HP ini memang terus terang tidak kita silent, jadi kita on kan. Jadi sewaktu-waktu masyarakat menghubungi saya, insya Allah kami tidak menutup istilahnya selama 24 jam. Siapapun yang menghubungi saya, insya Allah saya angkat. Siapapun ya. Iya. Jadi nanti para kepewati kalau ada masalah bisa nelpon ke Pak Aibda Suranto. Iya. Terus keluarga gimana kan? Kalau 24 jam tadi yang saya bilang Anda lagi tidur dengan keluarga, terus tiba-tiba jam 2 dini hari. Dengan istilahnya cara-cara pendekatan, dengan kita dekat dengan tokoh masyarakat, dengan semua tokoh yang ada, kita bagikan semua nomor HP. Jadi nomor HP itu hampir setiap grup yang ada di wilayah Purwokerto itu ada nomor saya. Jadi dari situ kami juga bisa mendeteksi, kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi istilahnya permasalahan-permasalahan yang ada. Kemarin itu saya tidak tahu bagaimana menemui atau mencari Pak Aibda Suranto ini. Yang saya tahu hanya di kelurahan itu ada nomor HP, terus kita hubungin, terus kemudian bisa langsung dihubungkan ke Mas Babin ini, dan Mas Babin cepat menanggapi. Itu salah satu bukti bahwa apa yang dia omongkan bukan hoax. Ya oke. Tapi yang saya tanyakan tadi kan bagaimana nih keluarga, bagaimana anak istri mereka, anaknya berapa, putrinya berapa, putranya dua. Iya. Putra putri? Putri semua Pak. Masih umur berapa? Untuk yang anak pertama itu kelas 6 SD, insya Allah nanti di bulan Juli ini nanti masuk SMP. Dan yang kecil umur 5 tahun. 5 tahun. Iya. Mereka nggak protes? Dan sebenarnya kami juga, kalau ditinggal-tinggal itu? Sebenarnya kami juga ketika sampai rumah itu sebenarnya juga ada rasa sedihnya Pak. Jadi kami juga sebenarnya punya rasa berdosa bahwa intinya apa, selama ini kami juga bekerja istilahnya, tapi insya Allah juga anak-anak saya itu juga mengetahui apa yang menjadi tugas, selalu memberikan pemahaman kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga bahwa ini adalah tugas. Dan ketika sudah bicara tugas ini, alhamdulillah juga keluarga, anak-anak, istri juga bisa memahami di sela-sela ketugasan kami, di sela-sela mungkin istirahat di rumah dan sebagainya, kami juga bisa memaksimalkan waktu. Jadi walaupun mungkin kita sebentar ketemu dengan keluarga, dengan anak-anak, harapannya bisa quality time. Ya. Istilahnya ada motonya waktu yang itu kualitas. Itu yang penting itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. Betul, ya. Alasan sih sebetulnya. Ya tentu yang namanya pengabdian masyarakat apapun itu tentu tuntutannya banyak. Ya. Sangat berat karena tidak kenal waktu, dipanggil oleh tugas itu sewaktu-waktu gitu ya. Kalau dari segi kepuasan bagaimana Mas? Jadi Terus bisa Mas? Jadi ketika saya bicara ketugasan ini Pak, jadi kami istilahnya bahwa ketugasan ini adalah istilahnya suatu kesyukuran yang istilahnya alhamdulillah. Jadi ternyata betul sudah kami rasakan berkah yang ada, istilahnya apa yang sudah kami lakukan, walaupun apa yang sudah kami lakukan itu sebenarnya hal-hal yang memang keseharian kami lakukan. Jadi sudah menjadi amanah, dan harapannya kami sebagai Babin Kamtipmas itu merasa istilahnya lega ketika ada satu permasalahan kita bisa
mediasi bersama dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, dengan cara kekeluargaan dan tidak menimbulkan ekses-ekses hukum yang lain. Mas Babin, karena Anda Babin Kamtipmas, saya bertanya begini. Sebetulnya apa permasalahan masyarakat kita dan kemudian apa nih yang mestinya dilakukan? Kan kadang-kadang gini. Yang namanya hukum itu kan prinsipnya kalau sudah diundangkan dianggap masyarakat tahu. Padahal kadang-kadang belum tahu. Terutama juga misalnya soal apa nih, kalau sekarang kan semua orang itu main internet. Tidak di kota, di desa juga begitu. Ada pengguna 200 juta pengguna Android aktif nih. Ini kan hampir seluruh masyarakat nih, karena jumlah kita cuma 270 tapi Android yang aktif itu 200-an juta. Meskipun ada yang punya HP 1, ada yang punya HP 3 dan seterusnya gitu kan. Tentang UU ITE nih misalnya gitu ya, kan banyak masyarakat yang mereka tidak tahu, mereka bermedsos tapi tidak tahu aturan mainnya. Yang kadang-kadang persoalan pribadi bisa diseret ke ranah hukum dengan ancaman penjara yang luar biasa nih, 5 tahun, 6 tahun. Padahal mereka tidak tahu nih masalahnya kan gitu. Apa nih sesorah panjenengan sebagai Babin Kamtipmas? Jadi intinya kami juga selama ini, karena kita juga istilahnya harus melek dengan media sosial ya Pak. Alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan bahwa saya juga bisa masuk di setiap grup-grup WhatsApp yang ada di wilayah Purwosari. Jadi di situ kami bisa, selain bertatap muka langsung, kami juga bisa nge-share istilahnya terkait dengan undang-undang ITE, terkait dengan dampak-dampaknya, terkait dengan istilahnya jangan sampai itu tadi warga masyarakat kita terseret dengan adanya pelanggaran undang-undang ITE tadi. Makanya kami dengan istilahnya dengan media sosial, dengan grup-grup WhatsApp tersebut kami nge-share di situ. Jadi kita menyampaikan bahwa oh ini nggak boleh seperti ini, kalau nge-share sini nggak boleh dan sebagainya. Kita istilahnya memberikan himbauan, memberikan istilahnya pemahaman kepada masyarakat. Salah satunya selain kita tatap muka langsung, kita juga lewat grup-grup WhatsApp. Jadi Anda ini juga anggota netizen juga ya? Iya. Itu karena sudah menyusup ke beberapa grup WhatsApp aktif gitu ya, bermedsos ya? Iya, alhamdulillah juga istilahnya bisa diterima langsung dengan masyarakat, bisa masuk di situ dan istilahnya itu terbuka juga, dalam arti itu juga sudah menjadi bagian, karena saya kalau bicara ketugasan itu saya juga sudah menjadi bagian dari semua masyarakat, semua lapisan masyarakat itu menjadi bagian dari kehidupan istilahnya saya sendiri. Itu kadang-kadang juga apa ya, jadi kayak apa ya, kayak pekerjaan intelijen gitu ya jadinya ya. Ya sebenarnya kalau bicara intelijen, bicara mungkin ketugasan Babin Kamtipmas itu kan istilahnya lebih terbuka. Dalam arti terbuka itu bahwa kita dituntut. Terbuka itu apa? Intel terbuka atau gimana? Ya bisa jadi, karena kita juga harapannya ketika kita bisa istilahnya berkomunikasi langsung dekat dengan masyarakat, bahwa masyarakat itu sudah kita anggap sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai istilahnya kakak ataupun adik. Harapannya apa yo, kita bisa berbaur sama-sama. Intinya setiap permasalahan yang ada di masyarakat, harapannya kami sebagai Babin Kamtipmas bisa mendeteksi. Nah, kan ada kata-kata mendeteksi kan. Mendeteksi itu kan ke tugas-tugas intelijen sebetulnya kan. Gitu ya. Ya, bisa jadi begitu. Saya main dulu Intel nih. Ya, sebenarnya kami juga sebenarnya punya dasar-dasar, karena ketugasan kami sebelum di Babin Kamtipmas kami juga ada di fungsi tersebut di Polsek Grimulyo. Ya, itu bagian dari tupoksi. Tugas polisi antara lain kan mendeteksi. Jadi bukan persoalan menangkap langsung pada persoalan hukum, tapi mendeteksi, mendengarkan dan sebagainya itu kan. Dan itu juga kemudian juga sudah dilakukan dengan sebagai Babin Kamtipmas di sini ini di Purwosari ini. Kemudian beliau kemudian juga ikut bertanggung jawab untuk menggali potensi desa, potensi ekonominya. Karena kalau masyarakat sejahtera dan sebagainya, maka harapannya Kamtipmas itu aman lagi. Nah, itu artinya slogan dari polisi sahabat masyarakat itu ketemu bentuknya, ketemu medianya. Kira-kira semacam itu obrolan kita dengan Mas Babin ini, Aibda Suranto, sarjana pendidikan. Sebelum kita tutup obrolan kita ini, mau pesen apa? Mau pesen kopi atau apa?
ini tempat apanya? Ini tempat Anda dengan anak-anak muda Iya, itu. ini sebenarnya Ini kafe apa nih? ini sebenarnya tempat apa ya? Bisa jadi tempat nongkrong, bisa jadi kafe, bisa jadi istilahnya macam-macam. Intinya bahwa di sini itu menjadi ruang-ruang berkumpulnya anak-anak muda, salah satunya anak-anak muda yang ada di wilayah Purwosari. Kita kumpul di sini, bisa ngobrol di sini, bisa sharing di sini. Intinya istilahnya bisa saling berbagi informasi, bertukar. Jadi istilah orang luar boleh informasi. kesini nih? Boleh, Bapak. Jadi siapapun boleh sama-sama berdiskusi bersama. Bisa belajar kopi belajar juga. bersama, betul. Kayaknya ada tempat mancing juga gitu ya? Iya, di situ bawah juga ada pemancingan juga. Mancing sambil Iya, ngopi. Betul. Ya, saudara-saudara para kepoan kepowati, ini di satu tempat apa nih ya, markasnya Kopi Menoreh Tumpang Sari. Di sini kopi di roasting, kopi diolah, kopi yang menjadi salah satu dampingan Mas Babin atas inisiasi warga tentang hal itu. Yang sekarang gimana Mas perubahannya? Kalau tadi kan kita ngomong bahwa ada masa pandemi, terus ada terdampak, ada beberapa pengangguran, terus sekarang ada Tumpang Sari. Dengan adanya produk Kopi Menoreh Tumpang Sari ini istilahnya kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan petani kopi yang ada di wilayah Purwosari itu menjadi sedikit banyak terangkat. Karena yang kopi ini sebelumnya dijual dengan harga murah, dengan istilahnya dibuat dengan tata kelola yang ada, dengan cara budidaya yang baik, dengan diolah sampai dengan biji kopi menjadi bubuk kopi itu menjadi istilahnya yang sebelumnya nilainya sangat rendah menjadi bernilai sangat tinggi sekali. Ini merosting sendiri? Iya. Mas Babin ini tahu soal roasting. Jadi sebenarnya kami sebagai Babin Kamtipmas itu juga mendapatkan banyak istilahnya pelatihan terlebih dahulu gitu ya. Dari istilahnya Direktur Bimas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah kami juga bisa mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu kita juga kerjasama dengan dinas terkait bahwa kita juga mengundang istilahnya dari stakeholder yang ada tadi. Ya, jadi Mas Babin ini bukan hanya karena tanggung jawabnya, tetapi Mas Babin ini juga punya pengetahuan teknis, punya keterampilan teknis untuk mengolah kopi ini menjadi punya nilai lebih yang tadinya hanya dijual apalah istilahnya mentahan dan sebagainya. Betul. Sekarang menjadi kopi bubuk. Itu karena beliau juga belajar, sama-sama belajar, sama-sama melakukan itu. Mas Babin, apa nih nasihat panjenengan untuk masyarakat yang dari sana kita sama-sama belajar? Jadi intinya bahwa kita semua sebagai warga masyarakat itu benar-benar harus menggali masing-masing potensinya. Jadi misalnya masyarakat A, potensinya apa di sana? Jadi kita harus istilahnya sama-sama menggali potensi yang ada. Jadi apa yang menjadi mungkin panen di sana apa, di wilayah dusun panennya apa, itu kita gali. Kita gali harapannya potensi-potensi yang ada itu bisa maksimal. Tentunya bisa yang sebelumnya mungkin tidak bernilai ekonomi menjadi bernilai ekonomi, dan harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya. Terima kasih untuk Mas Aibda Suranto SPD yang telah berkenan ngobrol dengan kita nih, karena beliau nih sekarang nih jadi laris nih, jadi narasumber karena apresiasi dari Bapak Kapolri, dan kita beruntung karena sebentar lagi beliau akan masuk ke pendidikan. Kalau ke pendidikan ke sekolah perwira, itu artinya beliau akan dikungkung, akan diasramakan gitu selama 7 bulan. Jadi kita punya kesempatan untuk kita mendengarkan apa saja yang menjadi concern beliau, tugas beliau, keprihatinan beliau, dan juga tentu kita sudah melihat prestasi yang dihasilkan bersama anak-anak muda di Tegalsari, di Purwosari, dan seterusnya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih Mas Babin. Selamat bertugas. Amin. Selamat memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Amin. Mudah-mudahan makin bermanfaat untuk masyarakat yang jauh lebih luas. Amin. Terima kasih Mas Babin. Siap.